Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Nah, di tengah-tengah kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang sangat seseorang yang memiliki karir yang bagus, Dr. Wahyan SEMM. Selamat sore Bapak, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Manggilnya Bapak dokter atau bagaimana nih? Panggil abang aja boleh? Abang. Saya mau izin buka masker. Iya boleh Bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat terus. Kemudian kesehatan kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terus aktivitasnya hari ini apa kesibukannya Pak? Hari ini seperti biasa karena kebetulan saya aparatur sipil negara. Saya berkantor di Kecamatan Wehilau, staf Kecamatan Wehilau, melaksanakan tugas seperti biasa dan alhamdulillah perjalanan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita bahas pembahasannya lebih jauh nih Pak, pengen tahu sih profil singkat dari Bapak Wahyan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya kebetulan lahir dan dibesarkan di Sukamara, Bulog, Tanggamus. Kebetulan saya punya istri 1, kemudian putra-putri 3 orang. Alhamdulillah yang 1, yang tua ini baru SMP kelas 1, kemudian yang kedua SD kelas 4, kemudian yang ketiga ini baru umur 4 tahun. Ya. Masih berurutan langsung gitu? Berurutan, ya, 1, 2, 3. Kalau untuk jenjang pendidikan sendiri gimana nih Pak? Kalau pendidikan sebetulnya banyak dinamikanya pendidikan. Jadi saya SD di Sukamara, kemudian SMP di Pardasuka, kemudian SMA ini memang orang tua saya menugaskan saya sekolah di Bandar Lampung, SMA 3 Bandar Lampung. Kemudian lulus tahun 98 saya kuliah D3 keperawatan. Jadi memang basically saya adalah D3 perawat. Kemudian S1-nya nyimpang jauh. Jadi dari D3 perawat harusnya S1 perawat, saya malah S1 ekonomi. Nah itu kenapa itu Pak? Kok bisa nyampe menyimpang kayak gitu? Nah, jadi ada cerita tersendiri ini. Jadi waktu saya lulus tahun 98, itu emak saya sempat sakit dan dirawat di rumah sakit Pringsewu. Jadi melihat mahasiswa-mahasiswa yang sedang praktikan di rumah sakit Pringsewu, rupanya beliau tertarik. Jadi ada hal yang membuat saya menjadi motivasi. Kenapa? Nak, kamu ini ganteng katanya. Putih, kalau pakai seragam perawat itu kayaknya lebih ganteng. Nah sementara waktu itu saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke ekonomi. Nah ekonomi Unila, karena memang mungkin punya jiwa ekonomi sedikit lah. Akhirnya karena sudah perintahnya emak, nah ini nggak bisa ditolak-tolak kalau ini. Akhirnya saya kuliah D3 perawat. Setelah D3 perawat selesai tahun 2001, kemudian saya diminta oleh pimpinan saya waktu itu Ibu Juharia SKM almarhum untuk mengabdi di Akper Muhammadiyah. Nah, 2001 sampai 2010. Kemudian di tahun 2002 itu saya punya keinginan, kok saya nganggur. Akhirnya di Pringsewu itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Jadi sore hari kuliahnya. Saya ngabdi pagi, kemudian siangnya saya kuliah. Alhamdulillah 2005 saya menyelesaikan S1 ekonomi. Itu ceritanya Mbak. Kenapa nyimpang jauh? Jadi begitu langsung lulus D3 langsung lanjut gitu ya Pak? Iya, langsung D3 kemudian melanjutkan S1 ekonomi itu tadi. Ya, jadi kesenangan keinginan orang tua terpenuhi, kemudian keinginan pribadi terpenuhi. Balance tanpa ada yang ya, tersakiti. Oh, iya. Itu kira-kira Mbak. Iya. Nah, kemudian kan Bapak ini seorang PNS ya Pak, Ya. dan juga bergelar doktor nih. Gimana sih Pak proses karirnya gitu, kok bisa sampai sekarang ini mencapai titik gelar doktor itu gimana? Nah, itu sama sebetulnya motivasinya hanya kedua orang tua. Jadi saya ini kebetulan dilahirkan karena merasa dilahirkan di kampung. Jadi kenapa sih
kalau kita tinggal di kampung nggak berpendidikan seperti orang kota, kira-kira seperti itu. Jadi bapak saya itu guru SD, jadi putra putrinya 6, kemudian karena dia guru SD ditinggalkan orang tuanya, kakek saya itu sejak dalam kandungan. Jadi bapak saya lahir itu memang sudah yatim. Nah ternyata beliau bisa sarjana S1 walaupun pekerjaannya guru SD, dan memang menurut saya guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Itu kira-kira. Jadi dari motivasi itu saya punya keinginan sampai waktunya saya harus bisa berpendidikan sampai doktor. Dan alhamdulillah pada 26 Juli kemarin saya sudah melaksanakan ujian akhir, ujian promosi doktor di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Kira-kira itu Mbak. Itu di umur berapa sih Pak mendapatkan gelar doktor itu? Seyogianya memang kuliah saya bisa selesai di 2019 akhir atau di 2020 awal. Tapi karena Allah menguji saya diberikan sakit pada April 2018. Saya mengalami sumbatan pembuluh darah di otak saya karena kebetulan terlalu banyak makan santan mungkin. Jadi, kebanyakan berpikir juga mungkin Pak. Ya bisa jadi mungkin seperti itu. Akhirnya ada sumbatan, kolesterol saya terlalu tinggi, sehingga kuliah saya agak tersendat-sendat. Selesai di umur saya 41 tahun. Ya. Sudah mendapat gelar doktor. Ya kebetulan Pak. Bukan kebetulan itu sih Pak, usaha juga ya Pak ya, luar biasa. Nah, ada nggak sih Pak cita-cita Bapak nih? Karena kan karirnya sudah sangat bagus ya Pak ya sampai sekarang ini. Cita-cita Bapak yang belum terpenuhi gitu untuk sampai saat ini? Kalau cita-cita sebetulnya apa ya Mbak ya? Nggak terlalu tinggi-tinggi amat sebetulnya. Jadi pinginnya itu memberi manfaat untuk orang banyak, itu aja. Nah itu yang belum sampai terpenuhi sampai sekarang. Kalau karir mengikuti jalan seperti air mengalir, itu aja. Karena tugas kami sebagai aparatur sipil negara adalah melaksanakan dan mengamankan kebijakan pimpinan dalam batas dan kemampuan kita. Karena kebetulan sebagai ASN saya diamanahi oleh Pak Bupati sebagai kepala seksi tata pemerintahan di Kecamatan Wehilau. Itu pekerjaan saya dan kegiatan sehari-hari di bidang pemerintahan khususnya di Kecamatan Wehilau. Itu, makasih. Nah, kan Bapak ini kan seorang ASN ya Pak ya. Nah, Pak juga memiliki usaha ya Pak ya, seorang pengusaha juga. Nah, itu jenis usahanya apa aja sih Pak? Nah, kalau jadi pengusaha sebetulnya enggak. Tapi memang ada usaha kecil-kecilan. Apa yang kecil? Usaha ini bentuknya klinik rawat inap. Itu nggak kecil sih Pak. Ya, klinik rawat inap Pratama, tapi memang tidak berlokasi di Pesawaran. Lokasinya di Pardasuka, dia masuk di Kabupaten Pringsewu. Itu usahanya, kecil-kecilan sebetulnya Mbak. Berarti mendirikan klinik lah seperti ya Pak ya? Kalau mendirikan klinik yang dikelola secara pribadi memang hanya satu itu. Tapi memang beberapa waktu sebelumnya saya pernah diajak kawan-kawan untuk menjadi pendiri beberapa klinik. Antara lain ada klinik Berlian Husada di Wehilau. Kebetulan ini punya kakak saya, Haji Siarudin. Kemudian ada klinik rawat inap juga di Gading Rejo. Dia bergabung dan nginduk di kampus Universitas Aisyah Pringsewu sekarang, namanya Aisyah Medical Center. Itu kalau yang klinik. Memang sebelumnya pernah diajak kawan-kawan ini bareng-bareng, diajak menjadi panitia pendiri beberapa perguruan tinggi waktu itu, waktu di Pringsewu. Kalau untuk klinik Bapak sendiri apa namanya Pak? Klinik Bakti Mahga Usada Pardasuka. Ini diberikan izin oleh Bapak Bupati Pringsewu itu 15 Februari tahun 2016. Jadi lebih kurang sekarang baru sekitar 5 atau 6 tahun lah. Sudah cukup lama juga sih Pak. Klinik Bakti Mahga Usada itu artinya ada arti nggak sih Pak dari klinik itu? Sebetulnya pasti berarti. Kenapa? Memiliki arti. Kenapa? Kebetulan karena saya orang Lampung dan saya kebetulan anak tua laki-laki, jadi diberikan gelar atau adok oleh penyimbang adat kami itu Khadin Bakti Mahga. Harapannya dengan adok itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Jadi bakti itu membaktikan diri,
kemudian marga ini untuk orang banyak, marga. Nah, maka waktu itu disarankan oleh kawan-kawan saya di Pringsewu, kenapa nggak marga aja? Oh, saya bilang nggak bisa, karena saya ini orang Lampung, jadi nggak boleh marga, harus KH, jadi mahga katanya. Ada apa? Beda gitu Asnya ya. di dalamnya, gitu. Itu kira-kira Mbak. Nah, kalau untuk kan Bapak tadi bilang bahwasannya mendirikan istilahnya mendukung gitu Pak ya, pembangunan klinik. Nah, itu untuk klinik Bapak sendiri itu ini milik pribadi atau bekerja sama dengan siapa gitu Pak? Ada Ya, nggak? kebetulan kalau klinik rawat inap yang di Pardasuka ini memang pribadi dan tentu didukung oleh kedua orang tua saya dan saudara-saudara kandung saya. Nah, kebetulan nawaitunya memang memberi manfaat untuk orang banyak. Kebetulan yang bertugas atau yang bekerja di klinik kita itu adalah alumni-alumni dari Pringsewu rata-rata. Karena kebetulan sebelum menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2011 awal, saya jadi staf dosen ceritanya di Akper Muhammadiyah Pringsewu. Waktu itu saya mengajak adik-adik kemudian keluarga ini untuk sekolah di Akper, sekolah perawat. Harapannya agar semakin banyak perawat yang ada di Bulog itu mudah-mudahan bisa membantu melayani orang banyak. Dan setelah mereka lulus, saya berpikir jangan sampai mereka setelah lulus ini mau bingung cari kerjanya kemana. Kebanyakan sih kayak gitu sekarang. Ya, alhamdulillah dengan adanya klinik kita itu adik-adik ini bisa memanfaatkan ilmunya di situ. Minimal mereka kalau setelah lulus kalau mau beli pulsa nggak minta lagi sama orang tuanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Setidaknya ada penghasilan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak ini kan orang Bulog ya Pak ya. Terus bekerja di Kecamatan Waikhilau. Ada niatan nggak sih Pak untuk membangun klinik juga di Kabupaten Pesawaran gitu? Nggak ada kalau itu. Kenapa Pak? Jadi kenapa saya nggak punya niatan atau nawaitu atau keinginan untuk membangun klinik di Pesawaran? Karena sudah barang tentu di Pesawaran sudah ada kawan-kawan saya, kemudian ada keluarga saya juga yang di Waikhilau tadi itu, ada Bang Haji Siarudin, kemudian di W5 ini sendiri ada Ridho Usada, dan itu memang guru dan senior saya juga, Bang Haji Khuzil Afwa Kahuripan. Saya banyak belajar dengan beliau juga. Jadi Gitu. lebih menghargai gitu ya Pak ya. Menghargai dan menghormati guru. Menghormati guru. Katanya kan kalau sesama angkutan kota ini nggak boleh saling mendahului. Jadi sesuai urutan berangkat gitu. Ya, kira-kira itu. Paling tidak kalau kita melewati senior nanti kalau kata orang Lampung tulahan, Mbak. Kuat. Oh, ketulahan ya. Nah, kan sebenarnya latar belakang yang ada di Bapak ini dalam membangun dunia kesehatan ini apa sih, Pak? Kan sebenarnya Bapak tuh bisa ya buat usaha lain gitu selain di kesehatan. Nah, itu kenapa harus di kesehatan, Pak? Ya, terima kasih. Selain menciptakan lapangan kerja untuk adik-adik dan keluarga, itu ada hal yang paling prinsip sebetulnya. Karena lokasi kita di Pardasuka ini memang jalan provinsi, kemudian menopang beberapa kecamatan. Ada kecamatan Waikhilau, Penengahan, Madajaya, kemudian ada kecamatan Pardasuka itu sendiri, dan ada kecamatan di Kabupaten Tenggamus, kecamatan Bulog, kecamatan Limau, Cukubalak. Ini saya berpikir daripada keluarga-keluarga ini, saudara-saudara, kemudian masyarakat sekitar ini jauh-jauh ke Pringsewu atau jauh-jauh ke Bandar Lampung, ini lebih baik ditangani dulu. Paling tidak masalahnya bisa diatasi dulu untuk pelayanan pertama. Jadi nggak buru-buru sampai langsung ke Pringsewu, langsung ke Bandar Lampung. Minimal bisa diatasi dengan adanya klinik kita di Pardasuka itu. Dekat lah, paling tidak. Ditangani dulu gitu. Ditangani dulu, jangan sampai begitu sampai di Bandar Lampung, oh ini telat karena tidak diatasi dulu. Kira-kira seperti itu. Langsung terjadi tidak diinginkan. Amin. Ya, karena kebetulan klinik kita memang di Pardasuka, tapi hanya 200 meter berbatasan dengan Kabupaten Tenggamus. Boleh Bapak diminum dulu? Ya, terima kasih. Sambil minum. Sambil biar- minum ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak rasanya? Alhamdulillah. Anget ya Pak Anget, diminum anget. hujan-hujan saat ini. Ya. Ini loh Pak produk dari UMKM Pesawaran. Alhamdulillah. Karena cocok ini. Kenapa? Bagaimana kita ingin akan maju apabila kita tidak menghargai potensi yang ada di kabupaten kita sendiri. Iya, jadi kalau misalnya Bapak mau lagi musim dingin kayak gini boleh
Dipesen di Vista Abadi, Pak. Alhamdulillah, Iya. insyaallah, insyaallah. Nah, lanjut nih Pak ya. Ya, ya. Kalau boleh tahu hobi Bapak ini apa sih Pak? Hobi, bingung juga saya. Saya memang kalau dibilang hobi, ya mau hobi olahraga enggak juga. Tapi hobinya silaturahmi. Kok bisa silaturahmi? Ya, menurut saya dengan silaturahmi ini semua bisa teratasi. Dalam artian apa? Allah itu menurunkan rezeki, kata kiai itu, kata ustadz, kata para guru agama, penceramah, menurunkan rezeki itu lewat manusia. Jadi kalau kita rajin silaturahmi, insya Allah rezeki juga akan nambah. Selain itu, umur juga mudah-mudahan panjang umur kalau kita rajin silaturahmi. Jadi hobinya silaturahmi. Silaturahmi kan memperpanjang umur, Memperpanjang ya, umur, membuka pintu rezeki membuka juga. pintu rezeki, Iya. mudah-mudahan itu. Iya. Amin. Nah, kemudian ada nggak sih Pak pesan untuk pemuda Kabupaten Pesawaran ya khususnya supaya bisa sukses seperti Bapak ini? Karena ya Pak ya yang kebanyakan pemuda zaman sekarang ini kan dia hanya fokus main game online gitu. Boro-boro mau mikirin tentang kuliah gitu kan. Apalagi mau sampai S3 seperti Bapak ini. Pesannya Ya. apa Pak? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau saya dianggap sukses, saya belum sukses juga lah, Mbak. Amin gitu ya Pak ya. Tapi tetap kita aminkan. Jadi saya berpikir dan mengenang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Pak Insinyur Soekarno. Dia pernah menyampaikan bahwa kasih saya 100 pemuda, maka saya akan menggoncangkan dunia ini. Artinya apa? Pemuda ini memang menjadi penggerak. Kenapa? Kalau selagi usia muda ini kita berleha-leha, kemudian sampai waktunya di tua nanti bukan waktunya lagi untuk bekerja. Tua itu kan menikmati, kira-kira itu. Jadi dengan masa pandemi ini saya mengajak ya kawan-kawan pemuda ini untuk tetap berinovasi dan berkreasi, tidak hanya larut dengan teknologi. Teknologi ini suatu peluang yang perlu kita manfaatkan. Memang ini adalah kemajuan zaman yang harus kita ikuti perkembangannya. Jangan disalahgunakan. Jangan gitu ya, disalahgunakan Pak. dalam tanda kutip tertentu. Kenapa? Sesuai di disertasi saya S3 itu adalah manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Jadi kalau kita hanya menyampaikan bahwa sarana dan prasarana itu adalah kursi, meja, papan tulis dan lain, ini tidak lagi sejalan dengan zaman sekarang ini, tapi pemanfaatan IT, teknologi ini sangat penting. Itu yang perlu kita manfaatkan. Sekarang handphone ini bukan hal yang luar biasa lagi, tapi hal yang biasa, tapi menjadi kebutuhan primer. Nah, dengan handphone kita bisa berkomunikasi, kita dapat mengakses dunia tentunya. Nah, apalagi dengan membaca semuanya, karena sudah barang tentu waktu ayat yang pertama diturunkan dulu kita mengingat, sama-sama ingat bahwa kata Allah ikro dan ikro, bacalah dan bacalah. Maka dengan membaca ini mudah-mudahan kita bisa membuka jendela dunia. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya datang ke Alhamdulillah, Unix terima TV. kasih. Semoga nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Amin, ya. Rabbal Alamin, ya. Nah. Saya juga berterima kasih sudah diundang, kemudian berbagi cerita dan pengalaman oleh kawan-kawan dari Unek TV. Mudah-mudahan Unek TV ini ke depan lebih maju, lebih sukses, dan saya terus terang bangga, sangat berbangga hati. Kenapa? Manajemen Unek TV ini masih muda-muda. Sudah barang tentu yang muda ini, yang muda berkarya, yang muda memberi manfaat, dan yang muda punya potensi untuk ke depan. Kira-kira itu. Terima kasih, Mbak. Iya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Wahyu SEMM. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Yosi Jalfianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.